Hey, what's up guys? Balik lagi di channel gua Sabji. Dan pasti udah pada baca gak? Baca judulnya yaitu Stay at home, work at home. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa stay at home, work at home? Artinya tetap di rumah, kerja di rumah, dan satu lagi study at home, yaitu belajar di rumah. Ya kan? Kita udah sekian lama di rumah belajar karena sebab ada pandemi corona. Jadi sebab ada corona kita harus terpaksa belajar di rumah. Dan sebenarnya tuh belajar tuh gak usah di sekolah juga, gak masalah gitu kan. Dimanapun itu kita bisa belajar, kita bisa mengambil ilmu. Karena ilmu di tahun ini dan di tahun sebelum-sebelumnya sudah beredar. Sudah beredar dari mana? Dari internet. Sekarang nyari ilmu tuh kan gampang. Dulu kita harus baca buku tahun 90-an. Saya bukan anak 90-an, saya anak 2000-an. Tapi saya tahu dari bapak saya dulu buku. Kan nyari ilmu dulu susah, harus ada guru. Sekarang kita diringankan oleh internet ini iMac, ini laptop ya. Kita bisa nyari apapun di sini ya. Kita misalnya kita mencari ilmu yang pengen kita dapatkan, yaitu misalnya kalau buat kalian paling ya, cara menyelesaikan matematika. Kalau saya kan kurang suka matematika, jadinya saya tulis aja cara belajar matematika. Terus langsung keluar nih, ada di sini nih, bisa dilihat. Langsung paham begini. 5 tips belajar matematika yang benar. 1. Pertama, rubah pola pikirmu. Matematika itu tak sukar tapi pembelajaran menyenangkan. 2. Cobalah menyusun rumus dengan rapi agar lebih paham sesuai cara yang kamu sukai. 3. Jangan pernah menghafal rumus namun pahami konsep. Nah, langsung ketemu kan ilmu masih kurang. Banyak ilmu lagi. Sekarang ilmu tuh beredar dan gratis. Hanya butuh laptop, HP, dan semacam elektronik lainnya. Kita bisa menyerap ilmu di rumah. Dan menurut saya tuh belajar di rumah tuh lebih enak karena lebih santai. Kita itu gak diburu-burui sama guru gitu kan. Kita bisa nyantai, bisa relax sambil dengerin musik, makan, ya gak? Kalau di rumah tuh lebih santai gitu. Jujur aja kalau buat saya sih belajar di sekolah sih buat saya kurang enak ya. Kalau di sini enak, kita bisa sambil tiduran gitu kan. Ya semua orang punya beda-beda selera, tapi buat saya tuh belajar di rumah tuh enak gitu kan. Bisa langsung lihat gini. Oh iya, kalau ulangan kalian dikerjainnya pakai apa? Kalau gua sih pakai Google Classroom. Pasti pada pakai Google Classroom. Kalau nggak pakai Zoom meeting. Ya. Tinggal nanti keluar di email. Harap dikerjakan tugas IPA dari Pak ini, Ibu ini. Iya kan gampang. Terus kita gak usah nulis, tinggal ngetik gitu kan. Dan apalagi, nah sekarang kita ke step keduanya. Kan step 1 kan study at home, belajar di rumah. Kenapa enak gitu kan. Nah saya sudah nerangin itu. Dan kedua apa? Kedua, work at home. Tadi saya sudah ngasih tauin kalau kita udah sekian lama pandemi di rumah, berdiam diri di rumah. Dan pasti banyak kan yang sejak ada corona gaji dipotong dan lain-lain, pengangguran dan lain-lain banyak lagi. Kita bisa nyari kerjaan juga di sini. Contohnya kita bisa menjadi all shop online, yaitu Shopee. Ya, kita bisa menjual barang-barang yang udah gak dipakai lagi atau yang masih baru, terus
jualnya lebih besar gitu dengan harga yang lebih mahal. Jadi ya misalnya modal kita itu membeli pensil, satu pensil ini 7.000, tapi kita jualnya 10.000, kita untung 3.000, kita untung 3.000 dari modal 7.000. Nah, kita itu sebenarnya harus semangat gitu kan, semangat walaupun kita kerjaannya udah gak ada, kita sekolah gak bisa di pandemi ini, kita bisa sekolah di rumah, kita bisa kerja di rumah. Jadi misalnya kayak gini nih, ada berita corona bakal membunuh semua orang, misalnya ya, membunuh semua orang yang ada di depan. Wah, langsung kan, terus kita harus gimana? Kita teriak-teriak gitu ke pemerintah, woi gitu, saya pengen pekerjaan, saya pengen ini. Tidak perlu, kita harus nyari solusi. Kita gak boleh, nah untuk ya boleh juga sih mengkritik, tapi kan mengkritik sebenarnya tidak bagus gitu menurut saya. Mending kita mencari jalan lain, yaitu mencari solusi. Solusi itu gimana? Solusinya gimana untuk belajar di rumah dan kerja di rumah? Kalau saya gak punya kerjaan, saya kerjanya apa? Nah, kita harus punya pemikiran seperti itu. Kalau kita gak ada kerjaan, kita kerjanya apa? Bisa all shop online, bisa banyak deh. Contohnya bisa gaming online. Yang siapa yang punya YouTube? Ayo, pasti ada lah, pasti ada, termasuk saya. Jadinya sebenarnya di rumah itu lebih enak sih buat saya. Dan apalagi mau tuh ya pasti ada sih positif dan negatifnya dari belajar di rumah. Misalnya positifnya yaitu ya kita lebih enak, mencari ilmunya gampang. Sebenarnya di sekolah juga gampang, tapi tergantung orangnya sih, tergantung yang menyerapinya dan niatnya. Kalau niatnya dia gak mau belajar ya udah, kalau niatnya dia belajar ya belajar ya gak. Nah, sekarang kita ke sentimen negatifnya. Kenapa negatif? Ya mungkin bisa lah, tuh pergaulan bebas, narkoba, merokok. Nah itu jangan dipikirin tuh, jangan pernah ngomongin sentimen-sentimen yang negatif, karena itu bakal menempel kepada dirimu. Pasti banyak kan orang yang ngomongin, ini orangnya jelek loh, gini gitu. Itu gibah, itu termasuk gibah. Nah, sentimen negatif itu bikin kita psikologi kita itu jadi terbanting-banting, terus kita malah jadi ikutan negatif gitu. Kita kan harus positive thinking dalam belajar, dalam segala apapun yang kau lakui harus positif selamanya. Nah itu aja. Sekarang kita bakal dampak positif yang lain, yaitu gue punya peliharaan di rumah ini, yaitu kelinci. Dan hari ini gue bakal ngelepas kelinci itu. Ayo ikut saya, ayo. Oke, sekarang dari vlog ini kita akan melepas kelinci kita. Itu salah satu dampak positif kita di rumah yang bagus ya. Dan kali ini kita bakal melepas jenis-jenis kelinci yang seperti ini. Kita kasih lihat. Nah, ini kelinci gue yang di rumah. Nah, jenis yang seperti ini nih yang bakal gue lepas. Yes. Tuh. Ini enggak pakai gini kan? Ya. Ini yang bakal gue lepas. Ini yang bakal gue lepas juga. Ini model, ini jenisnya sama. Oke, siap. Sekarang kita bakal lepas. Oke. Lepasnya dari cewek dulu ya sebenarnya. Ini gerbangnya saya tutup dulu biar gak ada yang ke sebelah. Saya takutnya di rumah saya bakal kabur. Oke, siap. Lighting sudah bagus dan semuanya. Jadi ini salah satu kegiatan yang positif kita di rumah, yaitu melepas kelinci, yaitu merawat, memelihara kelinci kita di rumah. Jika kalian punya peliharaan lain ya bisa juga, bisa. Oke, ini salah satu kelinci saya, 2 kelinci saya ini dua-duanya betina ya, betina coklat semua. Oke, kita bakal lepas. Ini dilepas sekarang. Halo. Ini namanya kupiu.
Kupiu ayo. Pas. Siap. Oke, siapa yang lagi mau dilepas? Yaudah kamu Piu, kamu kan anaknya Kupiu. Tuh bareng sama mama kamu ya. Dilepasnya barengan. Ini Lionhead, ini lain jenis sendiri. Dan orang tuh kelinci itu takutan ini. Terus Sabji, apalagi selain memelihara kelinci, kegiatan apa lagi yang bagus, yang berdampak positif? Kita bisa olahraga, bermain sepeda. Oke, tadi kan kita habis ngelepas kelinci. Sekarang kita bakal olahraga, yaitu main sepeda. Ayo kita ganti kostum. Nah, udah ganti baju kan. Sekarang kita bakal berangkat naik sepeda, ayo. Oke, sekarang kita bakal pergi ke Stadion Velodrome. Ini sekarang gue lagi di rumah gue. Sekarang gue punya GoPro ini. Bakal gue pasang di sepeda. Dan gue bakal olahraga di Stadion Velodrome sekarang. Oke, siap guys. Oke, jadi ya guys, ini sepeda gue, sepeda Vanguard, yaitu MTB mountain bike. Dan gue bakal taruh ini nih. Ini itu GoPro. Gue taruh di dalam sini untuk melihat muka gue sambil jalan. Oke, ini sekedar video ini, yaitu video gimana sih, enak banget gitu kan belajar di rumah. Yoi, yaudah kita bakal berangkat sekarang. Oke bro, kayaknya ini udah asar, jadi kita tuh habis pulang untuk sholat gitu. Misalnya udah asar gitu, tahu sendiri. Kalau kalian agama Islam ya sholat ya. Saya juga agama Islam, jadi saya juga sholat.
Jadinya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian nyaman gitu sama video saya, nyaman gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan Owen made his beat, bitch.